Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam pagi, Bu. Pada pagi yang cerah ini, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan. Dan di mana kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan kedua. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pertama-tama Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, Nak. Salsabila Nopradatu. Hadir, Bu. Luvia Fatona Erdianti. Hadir, Bu. Okta Puspa Widianti. Saya, Bu. Berarti semua sudah hadir ya, Nak? Sudah, Bu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya mengenai materi kita pada pertemuan minggu lalu. Siapa dari kalian yang masih ingat mengenai materi kita yang dibahas minggu lalu? Izin menjawab, Bu. Baik, silakan Salsabila. Jadi materi kita minggu lalu yaitu mengenai Jepang yang bertekuk lutut dan adanya bom atom yang diledakkan di dua kota di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, yang mana menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami kecacatan. Adapun kerugian material yang tidak terhitung jumlahnya, bahkan sampai sekarang dampak terjadinya bom atom masih dirasakan di masyarakat Jepang. Kerusakan dan dampak korban yang sangat mengerikan tersebut mendorong masyarakat dunia untuk sepakat tidak menggunakan senjata tersebut dalam berbagai peperangan. Dua bom atom inilah yang telah meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Sekian, Bu. Baik, berarti Salsabila sangat memahami dan mengingat materi kita pada minggu lalu. Nah, untuk semua siswa Ibu, perhatikan lagi mengenai materi kita pada minggu lalu karena akan berkaitan pada materi-materi selanjutnya. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Di sini, peserta didik harus mampu menguraikan salah satu latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian peserta didik juga harus mampu menelaah dampak dari penculikan Insinyur Soekarno pada peristiwa Rengas Dengklok dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sebelum masuk pada materi peristiwa Rengas Dengklok, siapa di antara kalian yang tahu mengenai Insinyur Soekarno dan peristiwa Rengas Dengklok? Saya, Bu. Oke, silakan Luvia. Presiden pertama Republik Indonesia itu menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1967. Dia merupakan seorang tokoh pejuang yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Ia merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mendesak mereka segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah menyerahkan Jepang ke Sekutu. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Luvia. Jawaban Luvia sangat bagus. Jadi untuk kalian
untuk kalian memperjelas pemahaman mengenai peristiwa Rengas Dengklok ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi Ibu akan SS terlebih dahulu ya, Nak. Nah, sebelum Ibu SS terlebih dahulu, mohon untuk semua siswa diperhatikan tayangan videonya, karena setelah menonton video, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu Lutfia dengan materi latar belakang peristiwa Rengas Dengklok, kelompok 2 Salsabila dengan materi kronologis penculikan Insinyur Soekarno dan konflik antara golongan tua dan golongan muda. Kemudian kelompok 3, Okta Puspa Widianti dengan materi tokoh-tokoh peristiwa Rengas Dengklok. Nah, tugasnya yaitu memberikan, mengevaluasi, kemudian menganalisis, serta memaparkan kembali hasil dari tayangan video tersebut. Latar belakang, itu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang dijatuhi bom atom sebanyak 2 kali, pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan 9 Agustus di kota Nagasaki, Jepang kehilangan 2 kota penting yang menjadi penyokong segala sesuatu yang dibutuhkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena Hiroshima dan Nagasaki adalah kota industri dan kota galangan kapal. Hingga Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 di atas kapal milik Amerika Serikat USS Missouri. Setelah itu, Indonesia yang merupakan wilayah kekuasaan Jepang ditetapkan sebagai wilayah de facto, di mana tidak boleh ada terjadi perubahan pemerintahan selama sekutu belum mendarat di Indonesia. Jadi Jepang diminta oleh sekutu untuk menjaga agar Indonesia tidak merdeka terlebih dahulu. Lalu karena Jepang kalah dan belum ada penguasa yang baru, Indonesia mengalami masa kekosongan kekuasaan dan vacuum power. Inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk segera mendesak tokoh-tokoh tua memproklamirkan kemerdekaan. Setelah itu, mulai masuknya pasukan sekutu di wilayah perairan Indonesia dan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Jadi ini dia latar belakang kenapa peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi. Lanjut ke peta Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Bisa dilihat jarak antara Jakarta dan Rengas Dengklok, di mana ada beberapa kota penting yang dilewati sebelum mencapai Rengas Dengklok. Ini dia, kalau di zoom petanya. Setelah itu, kronologi kejadiannya pada tanggal 15 Agustus 1945 diawali dengan pertemuan para pemuda yang dipelopori oleh Khairul Saleh di gedung bakteriologi. Mereka menyimpulkan bahwa Jepang yang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua tidak mungkin memberikan kemerdekaan untuk Indonesia, walaupun mereka sudah mengeluarkan janji pada bulan September 1944, di mana Perdana Menteri Jepang Koiso menyatakan bahwa Indonesia tak akan diberi kemerdekaan. Jadi dengan kekalahan Jepang tersebut, golongan muda menyadari bahwa janji tersebut tidak akan pernah direalisasikan. Setelah itu, mereka bertemu dengan golongan tua Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, beberapa saat setelah mereka baru saja sampai dari Dalat, Vietnam. Pertemuan tersebut membahas tentang pelaksanaan proklamasi secepatnya. Jadi golongan muda meminta Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan besok hari, katanya, berarti tanggal 16 Agustus 1945, dengan alasan bahwa Jepang sudah kalah dan kemerdekaan itu harus diraih atas kemauan dan kerja sendiri. Janganlah kemerdekaan itu namun Soekarno menolak keinginan para tersebut, terjadi pertumpahan darah. Lalu Wikana yang ini salah seorang tokoh muda mengatakan sesuatu yang membuat Soekarno akhirnya marah, di mana Wikana bilang kalau seandainya proklamasi tidak dilaksanakan secepatnya ditakutkan akan terjadi pertumpahan darah, katanya. Mendengar kata-kata Wikana, Soekarno berdiri lalu mengatakan tidak perlu menunggu besok, katanya, untuk pertumpahan darah, potong aja leherku. Lebih kurang sepertilah situasi yang menggambarkan kemarahan Soekarno kepada golongan muda setelah apa yang disebutkan oleh Wikana tadi. Bisa lihat ini terus 1945, di mana
perbedaan pendapat dari pertemuan tanggal 15 malam hari tadi berujung pada dibawanya Soekarno dan Hatta sekitar jam 3 atau jam 4 subuh dini hari ke Rengas Dengklok, di mana golongan muda memilih Rengas Dengklok tersebut karena di sana sudah ada kelompok peta yang dipimpin oleh Sudanjo Singgi dan Sudanjo Subeno. Jadi mereka ingin anggotanya si Sudanjo Singgi dan Sudanjo Subeno ini mengamankan Soekarno dari pengaruh Jepang ataupun pengaruh Sekutu agar proklamasi bisa cepat dilaksanakan. Dan perlu diketahui juga bahwa di sana adalah markas peta yang dulunya merupakan rumah milik Jiao Keqiao, seorang petani keturunan Tionghoa yang rumahnya masih bisa dilihat sampai sekarang. Ini ada ilustrasi Soekarno dan Hatta, dan ini rumah yang ada di Rengas Dengklok tersebut. Setelah itu, 16 Agustus 1945 pagi hari, harusnya akan dilaksanakan sidang PTKI yang pertama. Harusnya ya, namun tidak terlaksana karena Insinyur Soekarno selaku ketua tidak berada di Jakarta. Dalam kata lain, di sini menghilang. Dan pada saat itu juga ketika Soekarno berada di Rengas Dengklok, dia menyatakan bahwa dia sudah menetapkan tanggal proklamasi dilaksanakan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pertimbangan bahwa Soekarno ini orang yang sangat percaya pada mistis. Dia percaya bahwa angka 17 adalah angka suci, berdasarkan pada tanggal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu orang Islam sholat dalam satu hari itu 17 rakaat. Dan angka 17 adalah angka yang sangat sakral, kata Soekarno. Jadi dia sudah memilih angka untuk proklamasi, tanggal untuk proklamasi itu tanggal 17 Agustus. Jadi itulah dari hasil video mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Jadi sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, langsung saja untuk Luvia silakan simpulkan kembali hasil analisis tayangan video mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa penculikan Rengas Dengklok kan? Bentar ya. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang terjadi 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kala itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengar radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Sekian jawaban dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Dilanjutkan kepada Salsabila untuk menunjukkan hasil analisis mengenai video peristiwa Rengas Dengklok. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi, adapun konflik antara golongan tua dan golongan muda, yaitu disebabkan oleh perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua, yang mana golongan muda ingin segera memerdekakan Indonesia, sedangkan golongan tua menginginkan kemerdekaan itu hadiah dari Jepang. Sekian, Bu. Baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu lanjutkan saja kepada Okta Puspawidianti untuk memaparkan hasil analisis mengenai video peristiwa Rengas Dengklok tersebut. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.
Golongan tua, tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BPU PKI dan PPKI. Golongan muda Soekarni Cairo Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanco Singgi, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro BM, Dia Johar, Nurkus Margono, Adam Malik, dan Armansyah. Sekian, Bu. Baik, terima kasih atas pemaparannya, itu sudah sangat bagus. Berarti kalian memperhatikan mengenai video tersebut. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwasannya peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok yaitu antara golongan tua seperti Soekarno, Hatta, anggota BPUPKI dan anggota PPKI, dan golongan muda seperti Soekarni, Cairo Saleh, Kunto, Dr. Muwardi, Sudanco Singgi, Wikana, Sayuti Melik, kemudian Sudiro, BM Dia, Joko Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Adam Malik, dan Armansyah. Baik, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan seputar peristiwa Rengas Dengklok? Saya, Bu izin bertanya, Bu. Silakan, Okta. Bu, bagaimana cara kita agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi seperti Insinyur Soekarno? Terima kasih, Bu. Pertanyaan Okta ini sangat bagus dan menarik untuk kita bahas. Jadi, agar kita bisa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi seperti Insinyur Soekarno, kita harus mencintai tanah air Indonesia terlebih dahulu. Nah, dengan kata lain, banyak kegiatan kita untuk bisa membuktikan cinta tanah air. Nah, di antaranya yaitu melestarikan budaya Indonesia, mengenang sejarah pahlawan-pahlawan, dan melakukan apa saja untuk kemajuan bangsa. Nah, dari sinilah kita akan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Mungkin itu jawaban Ibu, Okta. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke, Anak. Jadi untuk hasil analisis kesimpulan tadi dibuat dalam bentuk PowerPoint ya, dan dikumpulkan ke Ibu via WA pada tanggal 20 Agustus 2021. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, Nak. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.